Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru, yaitu dimulai pertanggal 22, 23, 24. Bisa dikatakan untuk 3 hari ke depan ya. Kalau harinya yaitu mulai hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat. Kali ini readingan saya terbaru, saya akan memberikan suatu tema ya, kabar penting yang akan segera kalian dapatkan ya. Sekali lagi, kabar penting yang akan segera kalian dapatkan ya. Tetap ya seperti biasa, ketika itu memang kabar beritanya itu nanti akan baik, ya tetap jadikan semangat dan motivasi. Lebih-lebih syukuri ya, aminkan. Kan kira-kira seperti itu. Agar apa? Agar ketika itu kepositifan, karena ucapan adalah doa. Ya. Yang kedua, ketika itu memang nanti readingannya ataupun bacaannya ataupun informasinya kurang baik ataupun bisa dikatakan ya buruk, ya jangan ditakuti. Tetap hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Agar apa? Agar kita tetap selalu waspada ya, dan bisa akan lebih sukses, bisa akan lebih berhasil, bisa akan lebih selamat ke jenjang berikutnya. Kan kira-kira seperti itu sobat ya. Ini untuk poin yang terakhir ya, tetap saya selalu mengatakan semua uploadan video saya ataupun readingan terbaru saya yaitu bersifat prediksi ya, bersifat terawangan, juga bersifat general reading ya. Artinya ketika saya mengatakan ini bersifat general reading, ya jelas energinya itu mengacak ya, energinya itu luas. Saya nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa, yang jelas kalian sendiri yang bisa merasakan ya. Kira-kira seperti itu. Ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak tepat, ya saran saya jangan bersedih, jangan kecewa ya, harap dimaklumi ya, karena kan energinya itu mengacak sobat ya. Karena saya tidak tahu nama kalian dan lain-lain. Nah, itu kan saya kesulitan. Makanya saya mengatakan ini tarikannya bersifat general reading, juga bersifat luas, umum lah. Kan kira-kira seperti itu. Ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi sama saya, secara privat, kan seperti itu. Nanti saya bisa mengetahui nama kalian dan lain-lain, itulah yang bisa saya tembak tepat sasaran dan akan menjadikan suatu jawaban untuk kalian, kan seperti itu ya. Karena sekali lagi saya juga masih ada beberapa komentar yang mengatakan eee, ini contoh ya, yang mengatakan selama 2 hari ya, itu katanya 4 hari ke depan ya, ada suatu keberkahan, datangnya rezeki. Kok membuat readingan lagi, mundur 1 minggu ke depan, adanya suatu keberkahan, adanya suatu rezeki, intinya sama ya. Cuman, apa ya, bisa dikatakan orang tersebut mengatakan, "Yang 4 hari belum ada yang saya rasakan, tidak tepat. Kenapa kok, maju lagi 7 hari?" Nah, berarti apa, ya berarti kalian sendiri ya, dalam hal ini ada beberapa orang yang mungkin, apa ya, kurang bisa memahami gitu loh ya, kurang bisa memahami apa itu, pembacaan tarot, kan seperti itu ya. Apa itu yang dikatakan prediksi ataupun yang dikatakan sistem terawang, apalagi general reading ya, berarti, belum memahami gitu loh ya. Maka itu, jangan kalian skip ya, jangan kalian skip, tonton sampai habis ya, biar kalian itu memahami apa yang sudah saya jelaskan. Jadi, tidak adanya suatu, apa ya, tidak adanya suatu pemikiran-pemikiran yang negatif, terhadap saya gitu loh ya. Kan sudah jelas, ini kan general reading ya. Ketika mungkin itu pun tidak tepat, ya kalian jangan mengejar saya gitu loh ya, gitu. Jadi istilahnya itu, ya kejarlah Sang Maha Kuasa secara pendekatan, mungkin pendekatan secara ibadah, doa-doa ataupun secara ikhtiar. Nah kan seperti itu ya, jangan mengejar saya, jangan menyalahkan saya. Kok Mas Dani bilangnya 4 hari ada suatu rezekian yang baik-baik bla bla bla, ternyata belum belum saya rasakan maju lagi 7 hari ke depan. Nah, ini kan memang saya tujuannya memprediksi gitu loh ya. Nah, seandainya itu pun, reaksinya energi kalian yang ketarik, ya bisa jadi itu akan terjadi sama kalian. Ketika tidak terjadi, ya mungkin energinya itu ya bukan untuk kalian gitu loh. Karena jelas kan antara, maksud saya itu karena jelas kan ibaratnya itu persamaan zodiak ya, itu loh, kesamaan ya, maaf, kesamaan zodiak, kesamaan tanggal lahir, kesamaan weton dan lain-lain, kan bukan untuk satu orang gitu loh ya.
Semisal, ini lebih saya jelaskan lagi agar yang berkomentar itu bisa apa ya, bisa mengerti, bisa memahami gitu loh ya. Semisal, orang satu ya, namanya A mempunyai zodiak Gemini. Nah, orang yang kedua, orang B, orang C, orang D, ya bisa saja sama-sama Gemini gitu loh. Nah, maka dari itu nanti rezekinya itu tinggal Gusti Allah sendiri, tinggal Sang Maha Kuasa sendiri, tinggal Tuhan Yang Maha Esa sendiri yang menentukan. Sama-sama Gemini tapi rezekinya apakah jatuh di, orang yang namanya A, atau jatuh di orang yang namanya B, atau jatuh di orang yang namanya C dan lain-lain, kan seperti itu, gitu loh. Jadi ayolah, saya ini mengajak apa ya, selain saya, mengajak untuk berpikir secara dewasa, berpikir kesabaran, saya juga mengedukasi gitu loh, agar apa ya, agar kita bisa memainkan secara logika, gitu loh. Mana yang memang, benar-benar terjadi ya, mana yang masih bersifat prediksi dan mana yang masih bersifat general reading itu tadi, gitu loh. Karena banyaknya kesamaan, tidak mungkin satu orang mempunyai satu zodiak Gemini, lainnya tidak mempunyai, kembar, tidak mempunyai Gemini juga, ya tidak seperti itu, gitu loh ya. Nah itu yang, harus perlu difahami buat yang merasa berkomentar, kan seperti itu. Saya yakin ya, rata-rata yang sudah bergabung di channel Ruang Batin itu, saya yakin semua pada memahami apa itu yang dimaksud general reading, apa itu yang dimaksud prediksi juga terawang. Kan seperti itu, tidak bisa dipastikan 100%, emangnya saya Tuhan, kan seperti itu, kan ndak, begitu juga gitu loh. Saya selalu mengatakan saya manusia biasa nggak punya ilmu, kan seperti itu, saya hanya berbagi apa yang sudah saya, tangkap, suatu petunjuk itulah yang saya sampaikan. Kan saya sering mengatakan di, akhir apa, akhir akhir closing ya, ataupun akhir statement gitu loh. Kan saya sering mengatakan, "Percaya tidak percaya, terserah, tergantung sama kalian, karena kalian sendiri yang, menilai ya, yang merasakan." Kan seperti itu, yang menyikapi, percaya nggak tidak percaya, ya wis saya kembalikan, gitu loh. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami ya, semoga bisa dimengerti, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya jangan mengejar saya ketika tidak ada tepat, namanya saja general reading, kan seperti itu ya. Kita harus berpikir secara cerdas, secara jernih, itu loh maksud saya ya. Oke sobat ya, saya rasa sudah cukup ya, semoga bisa difahami karena apa ya istilahnya itu, informasi seperti ini bukan hanya satu kali, 2 kali gitu loh ya. Sering mulai saya pertama membuka tarot saya selalu mengatakan, ya sama intinya seperti yang barusan saya katakan gitu loh, bersifat general reading ya, ketepatan hanya milik Sang Maha Kuasa, intinya di situ. Nah, next lanjut setelah zodiak Gemini, di sini ada zodiak Taurus, artinya zodiak Taurus akan kita tarik energinya, kita bacakan. Alhamdulillah ya saya sudah menarik 3 energi. Kita lihat untuk asmara zodiak Taurus. Di kartu utama kalian muncul The World ya, itu, seorang wanita dikelilingi, bunga ya, terus pojok-pojoknya itu ada berbagai macam kepala ya sobat ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Four of Pentacles,
4 koin, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ini kalau saya tangkap energi dari Taurus untuk asmara. Di sini kelihatannya zodiak Taurus ada sedikit ya ataupun beberapa masalah ataupun problem ya. Dan di sini kelihatannya kalian mau menyelesaikan, kalian mau mengakhiri itu semua ya, kalian mau istilahnya itu merampungkan suatu masalah. Itu memang bagus ya. Dalam arti begini, ketika ada masalah itu kalian ingin cepat menyelesaikan. Baik itu masalah kecil maupun masalah besar. Yang jelas adanya suatu problem kalian di sini, adanya suatu niatan, adanya suatu perjuangan di mana kalian ingin menyelesaikan, ingin segera merampungkan sehingga kalian di sini juga menginginkan adanya suatu kehidupan yang baru ya. Dalam arti kehidupan baru itu ya lepas dari masalah ya. Kan seperti itu. Intinya kalian tuh mau istilahnya itu mau berlari ke zona aman, mau berlari menuju ke zona kestabilan ketika kalian mau menyelesaikan masalah. Itu yang saya tangkap ya, jadi bisa dipahami ya. Yang jelas kalian adanya suatu keinginan kuat bahwa kalian ingin adanya suatu kehidupan yang baru, dalam arti kalian akan adanya suatu ketenangan, kenyamanan dalam membina hubungan asmara. Itu yang saya tangkap ya. Di sini kalian berusaha keras ya. Terus dikonfirmasi sama Four of Pentacles. Di sini juga bagus ya, melambangkan adanya suatu bahwa kalian itu sedang berfokus, bahwa kalian itu sedang menjaga asmara kalian yang sudah berjalan, yang sudah kalian bina selama ini. Ini bagus ya, kalian ini nih, kalau saya tangkap energinya, kalian tidak mau adanya suatu konflik lagi, kalian tidak mau adanya suatu permasalahan meskipun itu kesalahan kecil yang akan membuat fatal. Kalian menghindari itu semua. Kalian mencoba untuk membackup, kalian mencoba untuk meminimalisir sekecil pun permasalahan. Ini yang saya tangkap. Jadi adanya suatu energi penjagaan, adanya suatu energi kefokusan bahwa kalian itu benar-benar masih mau mempertahankan asmara kalian. Ini bagus ya, adanya suatu sinkron. Di sisi lain kalian ketika ada masalah ingin menyelesaikan, ingin segera mengakhiri ya. Terus di sisi lain di sini kalian masih mau menjaga, masih mau mempertahankan. Itu bagus ya. Ya, jadi kalau dalam hal asmara bisa dikatakan ya masih cukup bersahabat lah akhirnya. Nanti endingnya akan saya deteksi semua. Kita lihat pekerjaan. Di sini ada 5 pentacles ya. Four of Pentacles sobat ya. Ada 5 koin. Tuh sama seseorang yang sedang sakit membawa tongkat, sama depannya ada perempuan rada tua. Dikonfirmasi sama kartu 6 Pentacles ya, 6 koin. Itu satu orang dikelilingi 6 koin sama memberi ya. Bisa dikatakan apa ya? Dermawan lah orang ini. Memberi kepada fakir miskin. Kalau saya tangkap energi pertama kalian ya di kartu yang utama ada 5 Pentacles, dalam arti pekerjaan kalian atau karir kalian kelihatannya masih banyak halangan, masih banyak sendatan. Ibarat orang sakit ya belum bisa lancar, berjalan masih tertati-tati. Biarpun demikian saya menangkap di sini kalian masih adanya suatu rasa perjuangan, masih adanya suatu semangat untuk bisa menyetabilkan ya masalah pekerjaan. Mungkin ketika ada kekacauan, mungkin belum bisa mencapai target, mungkin belum berhasil, mungkin belum sukses, apapun itu. Di sini kelihatannya kalian masih mau istilahnya itu bekerja keras gitu loh ya untuk mendapatkan ya itu tadi mungkin kesuksesan lagi, pengejaran target lagi. Itu yang saya tangkap. Cuma di sini kalian jangan lupakan biarpun kalian adanya suatu banyak hambatan, banyak senjatan ya. Ini jelas ya diakibatkan sama orang-orang toksik yang berusaha untuk mengirimkan energi black magic sehingga membuat banyak sendatan. Dalam hal ini kalian harus tetap disuruh apa ya, pendekatan lah ya, dikuatkan secara doa maupun ikhtiar. Dan jangan sampai salah langkah, artinya salah langkah ketika mungkin itu kalian adanya suatu serangan ataupun kalian merasakan pekerjaan saya kok serasa tidak wajar, banyak masalah, kurang bisa berkembang dan lain-lain. Itu kalian jangan sampai membalas di sini. Artinya apa? Ya cukup kalian menangkal itu semua, kalian memutuskan ikatan-ikatan kiriman, itu saja ya saran saya gitu. Jadi enggak perlu kita kembalikan ya keburukan. Nanti ketika keburukan kita kembalikan, nanti apa bedanya kita sama dia? Nanti kita sama-sama menjadi orang yang jahat. Kan tidak seperti itu ya. Maka di sini adanya suatu orang tua tadi, perempuan, saya mengatakan, nah gunakan intuisi kalian, gunakan kepekaan kalian untuk bisa mendeteksi ya ataupun untuk bisa mensensing ya, artinya untuk bisa mengontrol apakah betul ya banyak hambatan ini disebabkan keganjilan ataupun apa ataupun masih alami. Nah, di sini gunakan intuisi kalian, ikuti kata hati kalian ya. Ikuti ibu kalian, dalam arti di sini menggambarkan wanita tua kan, anggap saja itu ibu kalian, anggap saja itu perasaan hati kalian. Kan seperti itu ya. Jadi itu tadi ketika mungkin ada yang tidak wajar ya harus diikhtiarkan, kan seperti itu. Jangan didiamkan. Terus dikonfirmasi sama kartu 6 koin ya, sama-sama Pentacles ya. Di atasnya 5, di sini 6.
Cuman di sini, terlihat kalau saya tangkap sih kartu konflik mengatakan bahwa zodiak Taurus ini, yaitu tadi jangan adanya suatu, apa ya, menyerah ya, gitu loh. Jangan adanya suatu menyerah, tetap taburkan kebaikan ya, tetap apapun itu ketika kalian disakiti ya tetap taburkan rasa kebaikan, jangan membalas. Pesannya sih seperti itu ya di kartu ini. Ketika kalian tidak mau membalas, hanya sekedar mau menyingkirkan ataupun menetralkan energi-energi itu, kalian di sini akan bagus ya. Di sini menggambarkan, bisa saja, kalian itu apa ya, harus adanya suatu sedekah lah ya, saling berbagi, saling mengasihi. Kan karena sedekah itu juga akan bisa sih membackup ataupun akan bisa melancarkan sebuah, apa yang menjadi kesulitan kita selama ini akan bisa lancar gitu loh. Dalam arti menemukan solusinya akan lancar, ya memperbaikinya itu akan lancar. Pokoknya ada unsur, suatu saling berbagilah, bersedekah tepatnya seperti itu ya. Jadi, kalian ya itu tadi, mau nggak mau ya itu tadi harap selalu pendekatan, karena bisa dikatakan ketika kita memberi, sesama orang yang membutuhkan ataupun bersedekah itu kan sama juga kita artinya adanya suatu pendekatan sama Sang Maha Kuasa, seperti yang saya maksud di kartu pertama, kan seperti itu, adanya suatu pendekatan jangan sampai salah jalan, ya. Oke kita lihat, jadi, untuk masalah pekerjaan masih kurang bagus ya, Taurus. Kita lanjut untuk keuangan. Di sini ada King of Pentacles, prajurit naik kuda sedang memegang koin ataupun memegang Pentacles. Dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles, sama-sama Pentacles ini Queen, ini ratu ya, perempuan sedang duduk, sedang memegang koin besar sama melihat koinnya itu sambil dilihat-lihat ya. Kalau saya tangkap energi dari zodiak Taurus di 3 hari ke depan ya, bisa saja, kemarin ataupun sampai saat ini, kalau menurut keuangan sih saya menangkap energinya bahwa kalian itu masih ada suatu cadangan, jadi tidak semakin tidak terlalu minus-minus amat, tidak terlalu zong-zong amat di sini ya. Kalian masih mempunyai beberapa simpanan. Cuman saran saya di sini kalian harus bisa mempergunakan baik-baik dulu, jangan terlalu boros dulu ya. Dalam arti, dikontrol ataupun harap waspada tentang pemasukan dan pengeluaran. Jangan sampai lebih besar pengeluarannya, gitu loh. Jadi masih diuntungkan lah, masih bisa dikatakan bersahabat untuk masalah keuangan. Dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles ya, saya tadi mengatakan ada ratu ya, yang duduk sedang memegang koin sama melihat. Artinya di sini kelihatannya apa ya, bisa saja ya ini tertangkap energinya, kalian akan didatangi ataupun akan adanya suatu kerezekian-kerezekian, baik itu secara terduga maupun secara tak terduga. Yang jelas di sini tetap kalian disuruh fokus untuk bisa menjalankan keuangan kalian, untuk bisa membelanjakan keuangan kalian, jangan sampai terlalu boros ya. Kalau orang Jawa sih mengatakan, "Ya dieman-eman," kan seperti itu ya, gitu loh. Biarpun kalian mendapatkan rezeki ya tetap dieman-eman, jangan ketika mendapatkan rezeki kita terus brol-brolan, kita, semuanya kita beli, ya jangan seperti itu sahabat ya, gitu loh. Jadi fix ya, kalau masalah keuangan bisa dikatakan masih cukup aman, masih cukup baik, bahkan saya menangkap ada tanda-tanda adanya suatu pemasukan rezeki. Besar kecil ya, syukuri saja sahabat ya. Oke sekarang saya akan deteksi ketiganya ya. Oke, untuk Taurus ya, ini benar-benar kalian masih dikejar terus ini ya, masalah pekerjaan harap waspada Taurus ya, kalau bisa dinetralkan ya. Ketika kalian biarkan takutnya berimbas ya sama asmara, sama keuangan kalian ya, akan kacau gitu loh ya. Yang jelas kalian tertembak di satu titik ya, untuk masalah pekerjaan. Ketika mungkin pekerjaan kalian tertembak, ya itu nanti kan akan bisa mempengaruhi keuangan. Kan seperti itu ya, harap diperhatikan untuk Taurus ya. Apapun itu kita harus semangat untuk bisa menetralkan gitu. Kalau di asmara saya tadi mengatakan masih cukup aman lah ya. Di pekerjaan harap warning waspada, kalau bisa dinetralkan karena orang toksik mengejar kalian ya dengan suatu pengiriman energi sehingga membuat aura kalian tertutup, banyak halangan di pekerjaan. Kalau di keuangan masih cukup aman lah ya. Masih cukup aman, masih cukup bersahabat. Bahkan adanya tanda-tanda pemasukan rezeki ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu dari saya, semoga manfaat. Apapun itu pembacaan yang baik tetap jadikan semangat motivasi ya, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada lagi, lebih, sukses, lebih berhasil dan lebih selamat lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dan berita dari saya intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan.
Tetap saya selalu mengatakan, ketika adanya suatu keganjilan ya, ketidakwajaran, jangan dibiarkan ataupun jangan diabaikan sobat, segera dikuatkan secara doa juga ikhtiar, kan tidak ada salahnya, kan seperti itu. Karena jelas kan nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah, ketika orang itu tidak mau mengubahnya, yaitu tadi ya, dengan metode 2 cara, yaitu dikuatkan secara doa, dikuatkan secara ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya. Apalagi kalian mungkin sudah merasakan, sudah mengetahui, tapi diabaikan, ya tidak akan pernah berubah nasib itu ya. Itu loh, jangan hanya berpasrah, jangan hanya berdoa saja, ikhtiar ya memang sangat penting juga gitu loh ya. Oke ya, jadi saya rasa sudah cukup jelas, semoga bisa dipahami ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya ya, sekali lagi semoga manfaat ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.